rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah suri hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidup. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Satu yang kami rindukan bersekutu denganmu ya Roh Kudus. Saat ini kami mendengarkan renungan ya Tuhan, kami mendengarkan suara-Mu. Teguhkan kami ya Tuhan, tegur kami ya Bapa, ingatkan kami, ubahkan kami melalui suara-Mu dalam renungan hari ini ya Bapa. Ajar kami mengerti, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali bersama dengan saya pada hari ini, yaitu hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema kuasa Roh Kudus memimpin pada rencana Allah. Saya akan membacakan beberapa ayat dari Kisah Para Rasul 16, mulai dari ayat yang keempat sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami."
Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu mereka menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Nah, saudara, keberhasilan dan pelayanan misi bukan dihasilkan semata-mata oleh kemampuan dan kepintaran diri sendiri, meskipun memiliki keahlian dalam berbagai area. Ada faktor lain yang berperan, yaitu selain kuasa pimpinan Roh Kudus, juga terdapat rekan kerja yang sehati dan memiliki visi yang sama dalam pelayanan pekerjaan misi Kristus. Dalam perjalanan misi Rasul Paulus ke kota Listra, dia berjumpa dengan Timotius yang tinggal di sana. Saat itu Paulus melihat potensi Timotius dan mengajaknya untuk menjadi rekan kerjanya di dalam pelayanan pemberitaan Injil dari kota ke kota. Dapat saudara baca di dalam ayat 1 sampai dengan yang kelima. Walaupun Paulus memiliki Timotius sebagai rekan kerjanya, tetapi keberhasilan dalam pelayanan pekabaran Injil diperolehnya karena kepekaan dan ketaatan akan pimpinan Roh Kudus. Mereka juga taat di saat Roh Kudus memberikan penglihatan baru yang melarang mereka masuk ke Asia dan menuntun mereka untuk pergi ke daratan Eropa. Dapat saudara baca dalam ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9 yang tadi kita sudah baca. Nah, ketaatan mereka akan tuntunan Roh Kuduslah yang akhirnya membawa Injil masuk ke kota Roma. Saat itu Roma adalah pintu gerbang yang terbuka untuk Injil Kristus masuk ke seluruh dunia. Konsep pelayanan Kristen berbeda dengan pola yang ada di dunia. Organisasi dunia mengerjakan aktivitasnya dengan aturan yang sudah baku. Sedangkan pelayanan Kristen melangkahkan aktivitas misi Injil Kristus berdasarkan visi dan kegerakan pimpinan Roh Kudus. Pelayanan misi Kristus merupakan panggilan Allah. Karena itu dimanapun, kepada siapapun, dan bagaimana cara melakukan pelayanannya harus bergantung sepenuhnya pada pimpinan dan kehendak Tuhan. Panggilan Paulus jelas, yaitu untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dapat saudara baca dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-47. Setelah menetap cukup lama di Antioquia sebagai gereja induk, maka Paulus berkeliling mengunjungi jemaat-jemaat yang didirikannya dan dilayaninya. Dapat saudara baca di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai dengan 41 dan di pasal 16 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Kemudian Paulus melanjutkan perjalanannya bersama dengan Timotius yang adalah muridnya ke wilayah-wilayah baru untuk memberitakan Injil Kristus di sana. Pelajaran apa yang dapat kita simpulkan tentang kuasa Roh Kudus yang menuntun orang percaya kepada rencana Allah? Maka pelajaran yang pertama dalam melayani pekabaran Injil Kristus, seorang penginjil harus bekerja sama dengan orang lain yang mempunyai beban visi yang sama. Seperti contoh Paulus mengajak Timotius dan Silas di dalam perjalanan misi Injil Kristus yang telah Tuhan tetapkan untuk dilayani. Hal kedua, dalam melayani pemberitaan Injil Kristus, seorang harus peka terhadap pimpinan Roh Kudus dalam setiap pelayanan yang sudah dipikirkan dan direncanakan dengan baik. Jika rencana yang sudah disiapkan dengan baik itu ternyata tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, maka seorang penginjil harus rela untuk menunda atau merubah rencana awal untuk disesuaikan dengan rencana Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus yang pasti jauh lebih baik dan sempurna. Dapat saudara baca di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Nah, yang ketiga, dalam melakukan pelayanan pemberitaan Injil Kristus yang telah Tuhan percayakan kepada setiap orang percaya, maka kita sebagai orang percaya harus selalu bersandar dan berharap serta mengandalkan Tuhan sebagai yang memiliki pelayanan.
Refleksi kita pada hari ini, saudara, Tuhan yang memiliki pelayanan tersebut akan memanggil orang percaya untuk mengerjakannya. Namun orang percaya yang menerima kepercayaan tersebut harus terus mengandalkan Tuhan, taat akan pimpinan Roh Kudus, sehingga melangkah sesuai dengan rencananya. Demikian perenungan kita pada hari ini. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini yang kembali mengajarkan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang percaya yang Tuhan sudah tetapkan untuk juga menjadi saksi Injil Kristus dimanapun Tuhan taruh. Itu sebabnya kami mohonkan Tuhan tuntunan Engkau. Jika Roh Kudus yang menuntun, maka semua rancangan Allah akan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan apapun yang terjadi adalah baik dan sempurna adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu yang kami sambut di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin.